الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Alhamdulillah Bapak Ibu yang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat-nikmat yang sangat banyak sekali. Baik yang nikmat itu bisa kita lihat, bisa kita rasakan, ataupun nikmat yang belum dapat kita rasakan ataupun yang tidak dapat kita lihat. Artinya, marilah sama-sama kita dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita layak mendapatkan syafaat beliau di hari yauma la yanfa'u malun wala banun. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara yang sama-sama mencari Allah Subhanahu wa taala, berhubung kemarin kita masih ada satu pertanyaan. Sebelum kita mulai, mungkin kita kedepankan pertanyaan itu Ibu Bapak, biar gak terlalu malam kita nanti. Kadang-kadang kita baca gak terasa udah setengah jam, ya kan? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Udah lewat kita 4 hari ini gak ada pertanyaan. Apa itu Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, kalau saya datang selalu ada pertanyaan. Bagus itu Ibu. Jadi begini Ustaz, mungkin lari dari tema sedikit ya Ustaz. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada perbedaan sholat antara lelaki dan wanita? Karena dulu waktu kecil kita belajar mengaji, diajarkan laki-laki itu beda sama perempuan. Sementara sekarang ada pernah dengar hadis Rasulullah katanya, sholatlah engkau seperti aku sholat. Jadi yang saya pertanyakan, mana yang benar Ustaz? Apakah kami memang beda sholat kami dengan cara sholat laki-laki? Itu aja. Ya. Ada yang lain? Pertanyaannya kita simpan hari ini, kita baca dulu, nanti baru kita jawab. Pertanyaannya adalah apakah sholatnya laki-laki dan kaum wanita itu berbeda? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Baik. Insyaallah pertanyaannya itu nanti kita akan selipkan itu sambil berdatang ilham itu kan. Ya, kembali kita pelajaran yang kemarin masih wa min ta'zimin ilmi, di antara mengagungkan ilmu. Min ta'zimi ayyujawida kitabatal kitab wala yuqarbit. Di antara memuliakan ilmu itu Bapak Ibu adalah tajwid. Apa tajwid? Kita kan sering belajar tajwid ya kan? Tajwid itu apa? Memperbagus bacaan. Nah sekarang di antara mengagungkan ilmu itu adalah ayyujawida kitabatal kitab wala yuqarbit. Adalah memperbagus tulisan kita di dalam mata pelajaran. Sekarang Bapak Ibu kita cek anak kita, kalau tulisannya kurang bagus kita tegur, kita latih. Sebagian kata ulama, dicantik dan bagusnya tulisan itu dapat mendatangkan, memudahkan rezeki. Lihat pelukis itu Bapak Ibu, hampir kalau sudah pelukis katanya seniman itu seluruh tulisan bisa dicontek dia. Bisa dia contoh, betul Bapak Ibu, itu pelukis. Ada yang seniman itu rezekinya banyak sekali. Makanya kita di antara mengungkap ilmu itu nggak dicoret-coret aja. Wala yuqarbit,
jangan menulis dengan tulisan yang kecil-kecil atau rapat-rapat sekali. Jadi mulai sekarang ini kita perhatikan anak cucu kita, kalau tulisannya kurang bagus, jangan kita katakan, nanti bagus sendiri tuh, nanti cari kerja sendiri. Jangan, kita mulai dari yang kecil-kecil dulu. Mulai tulisan itu di antara mengagungkan mata pelajaran itu menulis dengan tulisan yang indah-indah. Makanya ada namanya dalam pelajaran agama ilmu khat atau ilmu kaligrafi. Apa dampaknya kalau tulisan itu jelek? Banyak dampaknya. Nanti di sini akan dijelaskan nanti apa dampak kalau tulisan itu terlalu rapat atau terlalu kecil atau terlalu jelek. Cakar macan, cakar harimau. Iya. Wa yatrukul hasyiah allati yuqarnitu fiha illa 'inda darurah. Dan di dalam kita belajar ibu-ibu, bapak-bapak, itu jangan sampai meninggalkan keterangan. Seperti ibu ini nulis ya. Itu diantara berkah ilmu. Ilmu itu bukan hanya di telinga. Kalau para sahabat dulu itu memang jumhur ulama itu siqah, kuat hafalannya. Sampai ke bawah muncullah para imam. Itu menggunakan kekuatan hafalan dan catatan. Sampai kepada kita malas menghafal, malas mencatat, cukup dengan rekaman. Rusak rekamannya, hilang ilmu semuanya. Ada masalah seperti itu. Maka kita contoh-contoh orang-orang salafus saleh. Kecuali dalam keadaan darurat, mungkin buru-buru dia ada mau dikejar, boleh. Tapi selepas itu nanti keterangan itu kita tanyakan baru kita catat. Sama seperti kami di pesantren itu membuat catatan kaki, keterangan guru. Kalau nggak seperti itu kita nanti pas baca lupa keterangannya apa, terakhir bikin keterangan sendiri. Orang Abu Hanifah katiban yuqarnitu fil kitabi faqal la tuqarnitu khattak li'annaka in ishta tandam wa in mitta tustam. Saat Abu Hanifah melihat catatan seseorang itu mencatat dengan catatan yang sangat kecil-kecil sekali, rapat-rapat sekali. Yuqarnit itu boleh kita artikan catatan dengan catatan kecil-kecil serta rapat. Artinya kalau kita terjemahkan secara lepas susah dibaca. Beliau mengatakan jangan engkau menulis seperti itu. Kenapa? Li'annaka in ishta tandam, kalau engkau nanti hidup umurmu panjang, masa hidupmu itu panjang, tandam, kamu akan menyesal. Wa in mitta tustam, dan jika engkau mati, mungkin umurmu pendek, tustam, engkau akan dicaci. Nah, pada demikian, idza syikhta wa du'afa basarika nadimta ala dzalikal fi'l. Ketika kamu sudah tua nanti, matamu sudah lemah, artinya sudah rabun, maka kamu akan menyesal tentang perbuatan yang telah kamu lakukan di masa lampau. Apa tulisan ini kecil-kecil kali, susah kita membacanya. Saya pun terasa itu ibu. Sekarang kalau saya baca dan buka-buka lagi pelajaran, pas nampak tulisan yang jelek, kita bingung sendiri. Apa ada dia? Bingung kita. Nggak bisa kita baca lagi. Itu kalau kita masih hidup. Kalau kita mati, kemudian dibuka orang catatan kita, dibuka orang kitab itu, apa kata orang? Apa ini? Tulisan kecil-kecil nggak dapat dibaca. Lalu dijadikanlah bungkus, mitek-teklah buku kita tersebut. Kenapa? Karena nggak bisa dibaca, dicaci orang kita. Bahwa Syekh Imam Muhammad Majduddin As-Sarhati rahimahullah ta'ala qala ma qarramatna narimna wa ma intakhabna narimna
wa man lam nuqabil nadimna. Apa-apa yang telah kami tulis dengan tulisan yang rapat-rapat, kecil-kecil, kami telah menyesal. Wa ma intakhabna nadimna. Apa-apa yang telah dan sesuatu yang tidak kami pilih sesuatu itu, maksudnya kita saring, kita nggak buat catatan-catatan terlalu kita ringkas. Wa ma intakhabna nadimna, perkara diringkas-ringkas itu nadimna, nanti kita akan menyesal. Keterangan itu panjang, tapi kita singkat-singkat ketika mencatat. Sehingga kita dapat penyesalan. Wa ma lam nuqabil nadimna, dan sesuatu yang ada perbandingannya tapi nggak kita catat, kita tinggalkan, maka kita pun menyesal. Kadang-kadang pelajaran satu ke pelajaran yang lain, kadang-kadang ada perbandingan, sehingga kita bisa memilih. Ada catatan dari guru, kita tinggalkan, maka nanti ketika kita masa tua, kita akan buka-buka, katakanlah penyesalan, karena tanggung catatan kita itu. Wa yambaghi an yakuna tuqatti'u kitab murabba'an, dan sepantasnya bentuk kitab itu persegi 4 atau persegi 4 murabba'an seperti ini. Kalau kitab dulu nggak seperti ini Bapak Ibu, zaman dulu mungkin nggak seperti ini. Cuma zaman Syekh Al-Jurmuzi udah seperti ini. Abu Hanifah katakan paling bagus kitab itu seperti persegi 4. Kenapa? Karena bisa mudah dibawa dan mudah diletakkan, sehingga mudah dibuat catatan-catatan kaki. Fa'innahu tuqati Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala wa huwa aisar ila raf'i wal wad'i wal mutala'ah. Dan kitab yang persegi 4 itu kata Abu Hanifah itu mudah dibawa, mudah disimpan atau diletakkan, dan mudah dipelajari. Wa yanbaghi an la yakuna fil kitabi syai'un min al-humrah, dan janganlah menulis kitab itu dengan sesuatu berupa tinta yang warna merah. Apa alasannya saya nggak tahu. Cuma ulama-ulama dulu tak suka menulis pelajaran atau menulis tulisan itu dengan tinta yang berwarna merah. Fa'inna, ini alasannya. Fa'inna soni al-falasafah, karena sesungguhnya menulis dengan tinta merah itu adalah perangai atau perbuatan orang filosof. La soni as-salaf, bukan perbuatan salafus solih. Itu diantaranya kita dilarang mencatat dengan menulis dengan tinta merah. Tapi kalau sekarang kita perhatikan, banyak kitab-kitab itu bertintakan merah, apalagi kitab-kitab Beirut gitu Ustaz ya, banyak. Ini juga ada warna merahnya, cuma nggak tahu apa alasan pastinya. Mungkin zaman dulu, di zaman beliau ini itu perbedaannya sama orang tak baus dengan menggunakan tinta merah. Sama kayak dukun-dukun dulu itu kalau menulis jimat dengan tinta-tinta yang berwarna merah. Tapi kalau sekarang ini udah musim sekarang ini udah sama saja, ya kan? Udah sama saja. Nggak ada lagi dukun sekarang ini. Dulu dia dukun terkenal, sekarang nggak ada lagi. Kalah sama netizen. Wa min syekhina man kara isti'mal muraqab al-ahmar. Di antara guru-guru kami sangat tidak menyukai pena berwarna merah. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimul syuraka wa man yata'allamu minhu. Dan di antara mengagungkan ilmu itu, saudara Bapak Ibu, adalah memuliakan syuraka, teman-teman kita. Kita lihat teman-teman kita samping kiri, samping kanan, kita perhatikan. Mereka itu kita muliakan. Itu di antara mengagungkan ilmu. Sesama pencari ilmu harus sesama memuliakan dan mengagungkan orang yang mengajarkan ilmu kepada kita. Wa tamallaku, dan caper. Wa tamallaku ini mencari perhatian, mendekat-dekat walaupun berpura-pura mazlumun, pada dasarnya itu dicela. Yang caper cari perhatian itu pada dasarnya dicela, tidak disukai.
mazmumun illa fi talabil ilmi, kecuali caper cari perhatian di dalam mencari ilmu. Boleh kita sok-sok dekat sama kawan-kawan kita yang pandai-pandai itu, boleh kita sok-sok dekat, caper-caper sedikit. Itu udah saya amalkan dulu di pesantren Bapak Ibu. Saya dulu kan di pesantren juga enggak baik-baik kali, mungkin banyak nakalnya. Di antara kita menghilangkan rasa nakal itu, maka dekati kawan-kawan kita yang pintar-pintar. Belikan susunya, belikan rotinya, biar mau duduk sama kita. Barulah kita bertanya sama beliau. Begitu Ustaz ya? Begitu. Jangan jauh-jauh sama orang pintar-pintar. Sama guru kita pun gitu juga. Caper tuh enggak termasuk perbuatan tercela di dalam mencari ilmu. Tapi kalau selain mencari ilmu untuk mencari kedudukan, caper, cari perhatian, sok-sok dekat, itu hukumnya mazmumun, tercela. Fa innahu yanbaghi an yatamannaqa li ustadihi wa syuraka'ihi liyastafida minhu. Karena sepantasnya orang yang mencari perhatian kepada ustadznya atau teman-temannya liyastafida minhum, agar mendapatkan faedah dari pada mereka semua. Wa yanbaghi li talabil ilmi, nah sepantasnya yang mencari ilmu itu adalah di antara ta'zimnya ayastami'al ilma wal hikmata bi ta'zimi wal hurmah, yaitu mendengarkan ilmu, mendengarkan hikmah dengan rasa ta'zim, kehormatan, pengagungan, memuliakan. Bagaimana caranya kita mentakzimi sesuatu yang disampaikan kepada kita, atau ilmu atau hikmah disampaikan kepada kita? Bagaimana caranya memuliakan itu? Cara memuliakannya saudara Bapak Ibu, wa in sami'a mas'alatan wahidatan wa kalimatan wahidatan alfa marrah. Jika kita mendengar satu masalah atau satu kalimat 1000 kali, cuman ini. Jika kita mendengar satu masalah atau satu kalimat alfa marrah, 1000 kali. Wa man lam yakun ta'zimuhu ba'da alfa marrah ka ta'zimi fi awwal marrah falaysa bi ahli ilmi. Siapa yang tidak mengagungkan ilmu setelah dia mendengar 1000 kali, tapi rasanya tidak, rasa mendengar 1000 kali itu tidak seperti mendengarkan yang pertama kali, falaysa bi ahli ilmi, maka dia bukan termasuk ahli ilmu. Artinya, jika kita mendengar satu masalah atau mendengar satu kalimat yang udah 1000 kali disampaikan, maka kita sebagai orang pencari ilmu seakan-akan mendengarnya baru sekali. Seakan-akan baru mendengar sekali. Itu diantara ta'zimul ilmi. Tetapi kalau sebaliknya, udah sering kita dengarkan, tapi rasanya itu tidak seperti yang pertama kali kita dengarkan. Itu salah, coba sampaikan Ustazku. Itu salah, hari kapatan itu juga, kini itu juga, minggu depan itu juga. Tapi rasanya ketika kita mendengarkan itu tidak seperti rasa yang pertama kali, maka kita dicap termasuk kurang mengagungkan ilmu. Sama, asyhadu an la ilaha illallah tuflihu. Qulu la ilaha illallah tuflihu, katakanlah, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah tuflihu, kamu akan sukses, kamu akan jaya, kamu akan beruntung. Sering kita dengarkan ini. Tapi kalau kita dengarkan ini membosankan atau sudah sering guru di hati, seolah-olah sudah hafal, maka kita dicap bukan termasuk yang mengagungkan ilmu. Wa yanbaghi li talabil ilm alla yakhtaru naw'an 'ilmi bi nafsihi bal yufawidu amra al-ustadi. Maka seyogyanya, sepantasnya dan sepatutnya bagi pencari ilmu itu agar tidak memilih ilmu dengan dirinya sendiri. Bal yufawidu amrahu ila ustaz, tetapi sebaiknya dia itu melaporkan
atau mengkonsultasikan kepada ustadznya pelajaran apa yang harus kita pelajari. Jangan pilih sendiri, tapi konsultasi sama ustadznya, sama gurunya, ilmu apa yang hendak kita pelajari. Kenapa seperti itu? Kenapa harus ustadz memilihkan? Fa innal ustadz qad hasala lahu tajarubu fi dzalik. Karena para ustadz itu telah bercapek-capek atau telah berpengalaman, telah menempuh pelajaran-pelajaran yang telah dipelajari, sehingga wa'arrafa ma yanbaghi likulli ahadin wa ma yaliqu bi tabi'ati. Sehingga ustadz itu lebih mengetahui apa yang patut dan pantas untuk para pelajar yang didahulukan untuk dipelajari, atau apa yang cocok sesuai dengan tabiatnya. Begitu. Jadi ustadz itu memilihkan apa pelajaran untuk kita karena dia sudah berpengalaman. Jangan nanti ada orang tua anaknya punya hafalan banyak sekali Al-Quran. Karena zaman sekarang Bapak Ibu, anak-anak kita sebagai kapten luar biasa, punya hafalan banyak sekali. Tidak sedikit di antara anak-anak kita mulai PAUD sampai 1 SD hafal 1 juz, bahkan hampir 2 juz. Surat-surat mufassal hafal, An-Naba sampai An-Nas hafal. Anak-anak kita nih, tapi belum bisa baca Al-Quran. Datang orang tua ini kepada guru, kepada ustadznya. Ustadz, anak ambo punya banyak hafalan, tolong ajarkan Al-Quran. Ini orang tua milih sendiri nih, tolong ajarkan anak ambo Al-Quran. Ketika ustadznya suruh baca Al-Quran nggak bisa baca, tetapi ketika disuruh hafalan, hafal dia. Maka ustadz ini mengatakan, ibu, anak ibu betul sudah hafal Al-Quran, tapi belum bisa baca abjad hijaiyah atau belum bisa baca Iqra. Saya turunkan anak ibu ke Iqra. Ya, marah pula ibu ini. Akhirnya kadang-kadang orang tua tidak berpengalaman, tidak menyerahkan urusan anak kepada guru. Cobalah dulu bayangkan, bagaimana seorang guru mengajarkan Al-Quran kepada anak yang tidak bisa baca Iqra. Apa didikte aja? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Hafalkan, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Habis itu pulang, besok tambah lagi, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kalau begitu bentuk terus, mungkin hafal. Sampai berapa umur dia bisa hafal sampai 30 juz? Sampai kelas 6 pun mungkin hafal tahu kelas 1 juz. Tapi selepas itu dia nggak bisa baca Al-Quran, rugi. Makanya kita serahkan kepada guru-guru yang berpengalaman. Itu terjadi Bapak Ibu. Datang orang tua kepada saya itu seperti itu. Anak saya dah hafal Al-Quran, dah banyak hafalannya, ajarkan Al-Quran. Bagaimana kita mengajar Al-Quran sementara ia tidak pandai baca Iqra? Jadi kita pun begitu Bapak Ibu. Di Masjid Al-Bihar ini pun kita susun, kita rapikan pelajaran-pelajarannya supaya kita ini bisa menangkap pelajaran yang diutarakan oleh guru-guru kita. Fikihnya diajarkan, tafsirnya diajarkan oleh Ustaz kita Al-Mukarram Ustaz Mustafa Nasution, tarikhnya, sejarahnya oleh Ustaz Anwar, tauhidnya oleh Ustaz Chandra Pasaribu, teori-teori mata pelajaran sekarang telah kita pelajari. Begitu Bapak Ibu, sikit-sikit dari awal naik tangga supaya kita mudah memahami ilmu. Enggak itu saja, tapi berganti-ganti pelajarannya, mulai yang paling rendah insya Allah meningkat sampai paling tinggi. Kalau umur kita masih panjang, kalau umur kita pendek, alhamdulillah tamat mata pelajaran kita digolongkan bersama ahlul ilmi, nggak bosan kita. Wal'an, ulama terdahulu pas sudah tahu Ibu. Wal'an katanya, rupanya sekarang ini wal'an yakhtaruna bi anfusihim. Sekarang ini zaman beliau nih 500 tahun yang lalu. Sekarang ini banyak orang mencari ilmu dengan keinginan sendiri, la yahsulu maqsuduhum minal ilmi wal fiqh, sehingga mereka tidak mendapati maksud tujuan yang mereka cari daripada ilmu, baik itu ilmu ataupun kepahaman atas agama. Mereka tidak dapati. Kenapa? Karena mencari keinginan sendiri. Seperti tadi,
bukan levelnya mempelajari hadis, tapi dia ingin mempelajari hadis. Dia dengar siapa-siapa yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis tidak akan tersesat selamanya. Lan tadillu abadan, tak akan pernah tersesat selamanya. Langsung dia belajar lompat, aku belajar Al-Quran aja sama hadis dan tak tersesat. Ujung-ujungnya tersesat juga dia, karena bukan level dan langsung melompat, meninggalkan yang di bawah-bawah. Sehingga ketika didengar pertama kali, barang siapa yang beramal, man amila amalan laisa amruna fahuwa raddun, siapa yang beramal yang tidak saya perintahkan, maka amalnya tertolak. Nampak orang nanti tahlilan, ini enggak pernah ini contohkan dari Rasulullah ini. Tak ada sahabat yang meninggal tahlilan, tak ada baca Yasin. Tertolak ini, capek-capek mereka baca Yasin, nggak dapat pahala, tertolak. Ini kan gawat ini, gawat. Masa baca Yasin dapat pahala? Coba kita bayangkan, baca Yasin nggak dapat pahala, kita mau ngapain lagi? Kalau kita balik, kalau kita nggak baca Yasin, ngapain kita datang? Silaturahim aja, oh takziah aja. Lo takziah mau ngapain? Diam-diam gitu aja, diam-diam dapat pahala, baca Yasin dapat pahala, kan serba salah ini. Paham maksudnya? Sekarang kita takziah ke rumah yang meninggal. Takziah itu kan menghibur hati saudara kita yang meninggal dunia. Datang kita ke rumah dia, lalu ngapain? Diam-diam aja gitu? Apa bertanya-tanya? Kalau kita bertanya-tanya, berapa orang yang bertanya? Tentu satu orang. Yang lainnya bagaimana? Ngapain? Tentu orang ini berbeda. Satu orang sama yang lain. Di luar itu jadi reo-reo, akan bertanya-tanya, mengapa meninggal itu? Apa sakit ini? Ramai nanti di luar itu bicarakan kepada si mayit. Tapi kalau dibuat yasinan, maka seluruh orang di situ itu tadinya mau menggunjing, menggibah, menceritakan keburukan orang lain, apalagi orang yang telah meninggal, tertutup semuanya keburukan orang lain sebab baca Al-Quran. Kenapa Yasin? Yasin yang paling mudah. Baca Al-Baqarah panjang kali. Nah, jadi nggak boleh kita lompat-lompat. Boleh kalau kita sudah mempelajari tingkat demi tingkat. Datar kabun natabaqan antobaqah, kita ini tingkat demi tingkat naiknya. Jangan langsung lompat tingkat atas. Kalau jatuh sakit kali. Insyaallah Bapak Ibu. Baik, masuk kita ke pertanyaan yang mengenai sholat. Apakah beda sholat laki-laki sama sholat perempuan? Laki-laki sama perempuan beda apa tidak Ibu? Saya mau tanya dulu. Laki-laki sama perempuan beda apa tidak? Berbeda. Baik. Tempat sholat laki-laki sama perempuan berbeda apa tidak? Berbeda. Perempuan semakin di dalam sholatnya semakin bagus. Contoh, perempuan sholat di rumah itu lebih baik daripada di masjid. Apa kata Ibn Abbas, jangan kamu cegah orang sholat di masjid. Tak boleh kita cegah wanita yang sholat di masjid. Ya, di rumah dalam kamar itu lebih afdol dibandingkan perempuan sholat di ruang tengah rumah. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu, perempuan itu serba tertutup. Kenapa berbeda? Sebenarnya begini. Yang melihat Rasulullah sholat itu kan laki-laki, betul ya? Betul apa tidak? Betul. Karena perempuan bisa jadi tak sholat di Masjid Nabawi. Yang melihat Rasulullah, yang melihat Aisyah sholat tentu itu para sahabiah, perempuan-perempuan. Makanya banyaklah perbedaan pendapat. Tapi kalau pendapat mazhab kita Syafi'iyah, kita ini fikih Syafi'iyah. Saya ulangi lagi, kita fikihnya fikih apa? Fikih Syafi'iyah. Fikih Syafi'iyah itu membedakan sholat laki-laki sama sholat perempuan. Angkat tangannya enggak tinggi-tinggi, kalau mau agak rapat dia. Kenapa seperti itu? Alasannya supaya lebih tertutup. Itu pendapat mazhab kita. Pendapat yang lain
tidak membedakan. Boleh. Tapi kita harus yakin dan percaya, ya. Ibu-ibu lah dulu, lebih nyaman mana? Sholat seperti laki-laki atau sholat seperti merapat? Merapat kan? Ya udah. Sholat itu paling enak ketika nyaman. Kalau nggak nyaman kita sholat mengganggu khusyuk. Itu aja kata guru kami, gampang kali. Kalian itu lebih enak mana? Sholat seperti laki-laki gagah atau sholat seperti perempuan? Itu rata-rata perempuan itu lebih senang sholat seperti yang pendapat madhab Syafi'iyah, lebih rapat, lebih tertutup dan lebih nyaman. Insya Allah ya. Tapi kalau ada pun sholatnya seperti laki-laki tak salah, ya, tak salah. Ada lagi